pun berakhir dengan dibatalkan. Bapak, sesuai dengan ketentuan, kami tidak bisa. Biar dilanjutkan. Baik, biar Rakyat jelata geleng-geleng kepala. Yaitu dengan cara memberikan peluang untuk dapat membuka kombinasi dari dua generasi milenial dan generasi kolonial. Memang korupsi ini memang harus diawali dari dalam diri kita sendiri. Dari mobil dan meradang. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu, Pak. Saya Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan menang di Jakarta akhirnya harus rela kalah. Selamat datang kembali di sebagai podcast bareng gue Agan GG. Pilkada serentak sudah dilaksanain di Indonesia minggu kemarin, 27 November 2024. Kita kemarin memilih gubernur, bupati, wali kota dan juga wakilnya. Banyak kejadian yang mencuri perhatian, mulai dari perhelatan kampanye sampai hari pemilihan pemimpin daerah itu berakhir. Tapi sebelum lanjut, kamu harus menentukan pilihan. Mau klik button subscribe sekarang atau nanti? Sekarang aja ya. Banyak kejadian unik dan antik, bahkan kisah duka pun terjadi di sepanjang proses kampanye pemilihan kepala daerah ini. Banyak kejadian-kejadian konyol yang bikin kita sebagai rakyat jelata geleng-geleng kepala. yaitu dengan cara memberikan peluang untuk dapat membuka juga dapat warga kota Kediri juga dapat menikmati atau kombinasi dari dua generasi milenial dan generasi kolonial. Memang korupsi ini memang harus diawali dari dalam diri kita sendiri. Dengan spirit garis lokal dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia untuk menyambut tahun emas 2045. Terutama saat debat kandidat. Sebut saja perhelatan pilkada di Bojonegoro yang mempertemukan paslon nomor 1 Teguh Haryono, Faridah Hidayati, dan paslon nomor 2 Setio dan Nurul Azizah. Pada saat panggung debat wakil bupati yang pertama, paslon nomor 1 ini bikin ricuh. Awalnya acara berjalan dengan lancar, penuh hikmat. Para tamu undangan dan juga peserta dan para pendukung mengikuti rangkaian acara penuh dengan kedamaian. Namun ketegangan mulai muncul ketika moderator memulai sesi pertama yang berisi penyampaian visi misi antara kedua paslon. Calon wakil bupati nomor 1 ini mendapatkan giliran pertama untuk menyampaikan visi dan misi. Calon wakil bupati nomor 1, Faridah Hidayati, malah memanggil pasangannya, yaitu Teguh Haryono, ke atas panggung. Hal ini dilakukan dengan alasan mereka adalah satu kesatuan. Hal ini yang memancing suasana menjadi kisruh. Calon bupati nomor 1 Teguh Haryono ini pun tidak menggubris keadaan yang terjadi. Dan debat pertama pun berakhir dengan dibatalkan. Bapak, sesuai dengan ketentuan, kami tidak bisa. biar dilanjutkan. Baik, mohon izin Bapak untuk menghentikan sebentar. Mohon izin Bapak. Mohon izin. Kami mempunyai 7 Mohon izin. Berdasarkan SKKP Kabupaten Bojonegoro 24, Baik, kami tidak namun sesuai aturan yang berlaku pada hari ini, mohon izin bahwa debat pada hari ini hanyalah khusus untuk calon wakil bupati. Hasil akhir quick count pilkada Bojonegoro ini dimenangkan oleh pasangan nomor 2, yaitu Setio Wahyono dan Nurul Azizah. Dan buat teman-teman yang di Bojonegoro yang mengikuti rangkaian kampanye sampai pemilihan kemarin, mungkin tidak aneh dengan hasil yang terjadi ini ya. Tak hanya di panggung debat saja, nyatanya di jalanan pun terjadi kericuhan. Contohnya di Indramayu, calon bupati nomor 1, Nina Agustina, yang sempat videonya viral di sosial media, yang memperlihatkan insiden ketika Nina Agustina, paslon nomor 1 ini, berkampanye dan bertemu warga di jalanan.
Tapi warga di jalanan malah memperlihatkan dua jarinya sebagai bentuk dukungan ke paslon nomor 2. Ibu Nina merasa mereka sengaja mencegat dan tidak memberi jalan. Ibu Nina pun turun dari mobil dan meradang. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya tahu Pak. Saya pendukung ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu menyegar saya? Bukan menyegar. Tidak KTP-nya hari ini. Saya tanya aja. Saya minta KTP-nya sekarang. Saya bawa Anda ke polsek. Dia menilai pasangan nomor 2 sengaja melakukan hal tersebut. Seperti warga Indramayu ketahui, nomor 2-nya adalah Luki Hakim yang merupakan mantan wakil dari Nina Agustina di periode sebelumnya. Aksi marah-marahnya Ibu Nina ini berakhir dengan ancaman akan melaporkan warga ke kepolisian. Dan tentu saja menjadi cibiran-cibiran netizen di internet. Pertempuran di Indramayu ini akhirnya dimenangkan oleh Luki Hakim dengan jumlah 68% suara. Kabar duka juga menghiasi Pilkada 2024 kemarin. Dari Aceh, calon wakil gubernur Aceh, Muhammad Yusuf Wahab, yang lebih akrab dipanggil Tusop, meninggal karena sakit pada 7 September 2024. Dan posisinya digantikan oleh anggota DPD RI asal Aceh, Muhammad Fadil Rahmi. Dan untuk hasil akhir quick count gubernur Aceh, dimenangkan oleh paslon nomor 2, yaitu Muzakir Manaf dan Fadlullah. Kabar duka pun datang dari Papua, tepatnya dari Papua Selatan. Calon wakil gubernur Papua Selatan, Petrus Safan, meninggal karena sakit pada Sabtu 28 September 2024. Beliau diduga kelelahan dengan aktivitas kampanye yang dilaksanakannya. Dan akhirnya posisi beliau digantikan oleh Yusak Yaluwo yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Bovendigul. Kejadian memilukan juga terjadi di Maluku Utara, di mana calon gubernur Beni Laos tewas setelah insiden terbakarnya speedboat yang ditumpanginya saat kampanye di Pelabuhan Regional Desa Babong, Pulau Taliabu, 12 Oktober 2024. Yang akhirnya posisinya digantikan oleh Shirley Coanda, yang merupakan istri dari almarhum Beni Laos. Dan Shirley Coanda pun menjadi korban dari insiden kebakaran speedboat, namun berhasil selamat. Dan lagi-lagi Shirley Coanda pun berhasil terpilih menjadi gubernur Maluku Utara. Kabar duka lainnya datang dari calon wakil Bupati Ciamis, Yana D. Putra. Beliau meninggal karena serangan jantung di 25 November 2024, tepat 2 hari sebelum masa pencoblosan. Meski calon wakil bupati meninggal, pemilihan kepala daerah Ciamis tetap dilaksanakan. Hal ini terjadi karena menurut aturan, calon bupati atau wakil bupati yang berhalangan dalam 29 hari bisa digantikan. Namun yang terjadi di Ciamis 2 hari sebelum pencoblosan, calon wakil bupati meninggal dunia. Dan akhirnya pemilihan tetap dilangsungkan. Dan pasangannya Herdiat Suryana berhasil meraih 89% suara. Dan memang pencalonan di Kabupaten Ciamis ini hanya diikuti oleh satu pasangan, yaitu Herdiat Suryana dan Yana D. Putra, melawan kota kosong. Ngomong-ngomong soal kota kosong, ada juga calon yang kalah melawan kota kosong. Hal ini terjadi di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pasangan Maulan dan Mas Agus harus menelan pil pahit karena kalah oleh kota kosong. Jadi gimana ceritanya kalah dengan kota kosong? Apalagi ada lawannya ya. Lalu yang jadi kepala daerahnya siapa? Kota kosong. Kalau yang tahu boleh komen di bawah ya. Selain itu, pilkada serentak kali ini diikuti selebriti yang telah terjun ke dunia politik. Namun nama besar mereka di dunia hiburan tidak menjamin kemenangan di pilkada. Berdasarkan hasil akhir quick count, beberapa artis tumbang di pilkada 2024 ini. Di antaranya ada Hengky Kurniawan, Sahrul Gunawan, Gita KDI, Alam Bahdukun, Krisdayanti, Gilang Dirga, presenter Ramzi, dan juga sosok yang aneh tanpa bakat tapi masuk TV, Vicky Prasetyo. Sementara itu beberapa artis juga ada yang sukses di pilkada ini. Di antaranya Richie Ismail atau JJ drummer Govinda yang sukses menjadi Bupati Bandung Barat. Lalu ada Sidul anak sekolah Rano Karno yang berhasil menjadi Wakil Gubernur Jakarta.
presenter Muhammad Farhan menjadi wali kota Bandung, aktor Luki Hakim jadi Bupati Indramayu, dan aktor Ali Sakib jadi wakil Bupati Bandung. Konon katanya kemenangan Richie Ismail alias JJ Govinda ini yang mengalahkan Hengki Kurniawan yang lebih berpengalaman di dunia politik ini dipengaruhi oleh nama besar seorang Raffi Ahmad. Tapi katanya ya, aktif di berbagai organisasi, mengantarkan nama Deddy Mulyadi di dunia politik. Dia menjadi anggota dewan, wakil bupati, dan menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Saat menjadi Bupati Purwakarta namanya makin populer. Deddy Mulyadi menerapkan program dan kebijakan-kebijakan yang berbeda dari pemimpin yang lain. Ia menekankan cinta seni dan budaya di berbagai lingkungan, termasuk kantor dan sekolah. Dia tunjukkan melalui program pembangunan taman seni, patung, hingga mengenakan pakaian adat daerah. Di saat menjadi Bupati Purwakarta juga, Bapak Deddy Mulyadi ini membuat kebijakan larangan berpacaran dan juga bertamu di atas jam 9 malam. Bagi pelanggar atau warga yang tidak patuh akan mendapatkan hukuman secara adat. Misalnya dengan diusir dari desanya atau membayar denda dengan nilai tertentu. Deddy Mulyadi juga melarang para guru untuk memberikan tugas atau pekerjaan rumah untuk muridnya. Materi pelajaran akademis harus dituntaskan di sekolah, bukan dijadikan beban atau tanggung jawab siswa sepulang sekolah. Selain kebijakan yang kontroversi, kehidupan personal Deddy Mulyadi juga tak lepas dari sorotan. Pak Deddy Mulyadi ini digugat cerai oleh istrinya Ane Ratna Mustika di tahun 2022. Selain itu juga Bapak Deddy ini selalu dikaitkan dengan isu klinik, berhala ataupun hal-hal yang berbau musyrik. Lalu di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018, Deddy Mulyadi menjadi calon wakil gubernur mendampingi Deddy Mizwar sebagai calon gubernur Jawa Barat. Namun sayang beliau kalah dari Ridwan Kamil dan UU Rujhanul yang berhasil terpilih menjadi gubernur Jawa Barat 2018. Dan akhirnya Deddy Mulyadi terpilih menjadi anggota DPR RI untuk masa jabatan 2018 sampai 2023. Seperti masih penasaran dengan posisi gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi kembali mencalonkan diri bersama Erwan Setiawan wakilnya di perhelatan Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024. Dan di perhelatan kemarin, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan berhasil menang telak dengan meraih 61% suara, mengalahkan pasangan Saiku dan Ilham Habibi, Acep Adanggita KDI, dan yang paling buncit ada JJ dan Ronald Surapraja. Pak Deddy Mulyadi ini juga dikenal sebagai YouTuber dengan subscriber banyak. Kita masih bahas Deddy Mulyadi ya, bukan Deddy Corbuzier. Deddy Mulyadi ini mempunyai kanal YouTube yang diisi oleh kegiatan sehari-harinya hingga aktivitas kampanyenya akhir-akhir kemarin. Maca jeung nulis geus bisa? Bisa. Baca bisa. Sok, apa itu? Di BUDI. Menurut Social Blade, kanal YouTube yang dimiliki Bapak Deddy ini bisa meraup antara 5.000 sampai 80.000 US dollar per bulan atau setara dengan 80 sampai 1,2 miliar per bulan. Lumayan juga ya. Mau tetap jadi YouTuber setelah nanti dilantik atau gimana nih? Pilkada di daerah X ibu kota Jakarta. Sedikit kejutan terjadi karena Ridwan Kamil yang digadang-gadang akan menang di Jakarta akhirnya harus rela kalah dari Pramono dan Rano Karno. Dan di posisi akhir ada Dharma Kun yang penuh kontroversi di awal kemunculannya. Secara elektabilitas Ridwan Kamil punya kans besar untuk memenangi pilkada di Jakarta. Dengan modal aktif di sosial media dan juga portofolionya di Wali Kota Bandung dan juga Gubernur Jawa Barat, setidaknya seharusnya Ridwan Kamil memberikan perlawanan yang lebih buat Pramono dan Rano Karno. Tapi nyatanya pertempuran hanya dilakukan dalam satu putaran. Banyak pengamat yang melihat ini ada sangkut pautnya dengan rivalitas klub sepak bola. Ya bisa jadi karena rivalitas Persib Bandung versus Persija Jakarta selalu panas. Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Kang Emil yang Sunda banget memang sangat melekat dengan Persib Bandung.
Banyak cerita-cerita momen-momen tentang kedekatan Ridwan Kamil dan Persib Bandung. Dan saat masa kampanye datang kemarin, Ridwan Kamil menggunakan jersey Persija Jakarta. Yang satu merasa dihianati, yang satu merasa tidak rela jersey klub kebanggaannya dipakai ex pendukung rivalnya. Belum lagi cuitan Ridwan Kamil di masa lalu yang sempat melukai warga Jakarta. Entahlah nasib Pak RK sekarang ini gimana ya. Netep di Jakarta masa iya. Balik Bandung malah jadi salto. Puas! Puas anjing! Jadi gimana pilkada di daerah kamu? Yang penting aman, kondusif ya. Dan mudah-mudahan pemimpin daerah yang baru atau yang terpilih kembali bisa bikin daerah kamu makin maju. Jangan lupa share, like, and comment video ini. Gue Agan GG pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bertemu warga-warga di jalanan, dan si warga malah memperlihatkan kedua jarinya. Teguh Haryono dan Farida Nurhayati. Nah, Nurhayati juga rumah sakit. Oh non katanya, sakitnya diguna-guna.